Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir 'amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa lahul da'ilin. Wa la musannif hujjatul islam Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi asrarihi fid dharain amin. Dan qala al-wazifatul khamisah la yata'talib al-'ilmi fannan min ulumil ma'budah la naw'an min anwa'ihi illa wa yudhar fihi nadra yutli'u biha ala maqsadihi wa ghayatihi. Thumma in sa'ana al-umur talaba at-tamahhur fihi wa ila ishtaghala bil aham minhu istawfahu wa tatarrafa min al-baqiyah. Fa inna al-uluma ta'awilatun ba'daha murtabitun bi ba'dih wa yastafidu minhu fil hal al-infikak an adawati dhalika al-'ilm bisababi jahlihi. فإن الناس عادوا ما جهلوا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ لم يحتدوا به فسيقولون هذا إفك قدير. قال الشاعر: ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزللا. فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالأمر إلى الله تعالى أو عينة على السلوك نوعا من العيانة، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود. والقوام بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور، ولكل واحد رتبة وله بحسب درجاته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين لها الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jami'ul habaib wa syara'ib rahmatullah. Para habaib, para syara'ib, para syarifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatidz, para asatidzah, para dewan guru, para ustadz dan ustadzah, para talamis wa talamizah, para santri dan santriwati, para hadirin wal hadirat rahimahullah. Insyaallah bihamdillah wa quwwatillah wa iradatillah wa biiznillah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita belajar kepada Al-Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali
berarti membantu atau jadi kita meratap itu jadi kita baik ikut. Nah, satu ilmu dengan ilmu yang lain itu tenang. Nah, membantu berkaitan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Contoh seperti ilmu alam. Nah, ilmu alam seperti ilmu nahu, cara membaris. Kemudian ilmu sholat, tahu dibaca. Nah, ini pikir, ini fa'il, ini pikir mati, ini pikir mudhari, ini pikir amal, ini pikir nahi, ini majhul. Nah, ini masdar, ini isim maf'ul, ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Nah, ini tahu di sholat. Nah, cara membaris itu dengan ilmu nahu. Ada beberapa ide ulang ini mengetahui artinya. Maka ilmu bukan itu penting. Maka tiga ilmu ini berkaitan. Merata tiga ilmu ini saling mendukung. Jadi kalau ustadz dan ustadzah itu menetapkan sehari hafal 5 mufradat, 5 kalimat. Nah, 5 kalimat, 5 mufrad. Kemudian kita disuruh menghafal 5 fi'il. Nah, itu semuaan bertujuan agar kita bisa memahamkan ilmu yang kita baca, ilmu yang kita pelajari dengan maksud dan tujuan yang benar. Karena memang ada belajar mengenai ilmu usul tafsir, usul fikih, itu pengambilan penafsiran ayat, pengambilan istinbat sebuah hukum. Ada usulnya. Nah, kenapa harus kita belajar ilmu arab itu bisa menimbang mengolah syair itu, dan harus ada ilmu arab. Kenapa harus ada ilmu faraid? Karena ilmu faraid ini kada diajarkan siapa lagi yang ahli membagikan mengenai warisan. Nah, untuk memahami fikih, untuk memahami Quran, untuk memahami hadis itu tidak akan bisa tanpa hubungan ilmu ini tersebut. Maka kalau di pesantren itu ada kajian-kajian mengenai ngaji ilmu sharaf, ngaji ilmu nahwu, ngaji ilmu loghat, ngaji ilmu mantiq, ngaji ilmu balaghah. Itu semuanya bertujuan untuk dapat memahami ilmu agama itu dengan baik dan benar. Maka menjadi Imam Ghazali, nah jangan semacam aja. Nah, tuntut ilmu itu part-partnya yang bisa berhubungan berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka menjadi sini wayastafidu minhu bil arab, dan akan memberi faedah baginya itu dalam hal infaq an hurmati dzalikal ilm. Nah, yang mana padahal infaknya berlepas daripada udwa, daripada musuh. Zalika akan yang demikian al-ilm. Nah, jadi yang berlepas daripada yang demikian itu akan musuh ilmu. Bisa bil jahlihi, karena sebab bodohnya tadi, umurnya tadi. Fa inna nasa a'da'u ma jahadu. Karena menjadi Imam Ghazali, manusia itu musuh. Kenapa? Musuhnya jadi musuh majahadu, apa yang ia bodoh kawannya. Jadi manusia itu bisa musuh yang paling besar baginya itu adalah jahalu, kebungulannya, jahilnya. Jadi musuh kita yang sesungguhnya itu adalah setan, nafsu koler, dan kebungulan. Nah, karena kebungulan itu al-jahilu raksatun lil khati'ah. Kebungulan itu lah kepala akuinya kesalahan. Karenanya bungul lalu bisa kesalahan. Salah dalam beribadah, salah dalam bermuamalah, salah dalam bermunafahah, salah dalam bersosialisasi, salah menempatkan diri. Karenanya bungul. Maka menjadi Imam Al-Ghazali
Badri fa innan nas ada umajahalu. Manusia itu punya musuh yang paling besar apa namanya kata-kata. Jadi musuh manusia itu apa namanya kata-kata kebodohan itu tadi dah. Musuh sebenarnya manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kalau Allah Ta'ala wa idza lam yahtadu bihi fasayaqulu hadza ifkun qadim. Nah, karena mereka kadang mendapat petunjuk, maka mereka itu berkata hadza inina ifkun qadim, dusta kalau syair, ada sebuah syair, wa may yaqul la bin mur maridin yadid murran bihil ma'a az-zulalat. Nah, siapa aja yang memiliki zapa min mur, memiliki mulut nan mur, nan sakit, nah murrin maridin, siapa aja orang itu ikam menjadi bila memiliki montong yang sakit sariawan hari biasanya antara di atas pada sariawan melatuk bibir lawan ilat yajid murran bihil ma'a az-zudala, maka akan engkau dapati kenapa murran semuanya akan pahit. Nah bilma bihil ma semuaan itu nah akan terasa pahit banyak itu zulalat rasanya. Fal ulum adapun ilmu itu ada derajatnya atas derajatnya imma salikatun bil hamdi lillahi ta'ala, imma bisa jadi ilmu itu akan manfaat nah mendapatkan jalan bagi hamba itu kepada Allah, ya tidak menjadi jalannya seorang hamba itu untuk menuju Allah. Al-mu'inatun ala suluk, atau menolong atasnya di dalam suluk. Nah, nau'an minal i'ana, dan bagian cabang daripada minal i'ana, daripada pertolongan. Nah, dari cabang daripada minal i'ana, daripada menolong. Wadah, dan baginya ilmu tadi manadir, ada kedudukan martabatun, nah dan martabatnya fil qarbi wal bu'di, dalam dekat dan jauhnya minal maksud daripada tujuan. Wal quwwimu biha, dan orang yang menegakkan akan biha itu kembali kepada ilmu. Nah, orang yang menegakkan dengannya ilmu tadi, nah itu adalah Allah. Nah, pemelihara ahwazir ribat, seperti pemeliharanya pondok, nah ribat itu pesantren di kita. Wasurur, dan tempat, nah tempat nang bijak bahasa kita, tempat ngarit, ruwet, tempat nang ribet, nah tempat nang ngarit. Walikulli wahidin, dan tiap satu rotubatun, ada martabatnya, walau bihasbi darajati, sekira-kira derajatnya. Anjurun fil akhirah, ada pahala dari fil akhirah. Idza qasada bihi wajh Allah Ta'ala, apabila orang ini mengkasadakannya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan untuk ilmu nahu mengharap ridha Allah, untuk ilmu salam mengharap ridha Allah, untuk ilmu apa? Ilmu logat, ilmu bahasa mengharap ridha Allah. Nah, karena untuk mengulang ilmu tajwid mengharap ridha Allah, untuk ilmu fikih mengharap ridha Allah, untuk ilmu hadis mengharap ridha Allah. Apa saja ilmu-ilmu nanti dalam fana agama itu niatnya menuntut mengharap ridha Allah. Itu akan jadi pahala karena kelak di akhir di akhirat. Terus الوظيفة السادسة أن يقود في الفن من فنون العلم دفعة بل يراعي
بشق يصرف إمام قوته في الميسور من علمه لاستكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة. أعني اسم المعاملة والمكاشفة. وغاية المعاملة المكاشفة، وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى. ولست أعني بها اليقظة الذي تلقفه الأنعام وراثة أو تلقفا، ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحسين الكلام عن مراوغات الخصوم كما هو غاية المتكلم، بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يضيف الله تعالى في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث حتى ينتهي إلى رتبة إيمان أبي بكر رضي الله عنه، الذي لو وزن بإيمان العالمين لوجه كما شهد له به سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فمع علمي أن ما يعتقد العامي يرتبها المتكلم الذي لا يزيد على العامي إلا في صنعة الكلام، لأجله سميت صناعته كلاما. وكان يعجز عنه عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان يفضلهم أبو بكر بالسر الذي وقر في صدره. العجب بمن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه، ثم يزدري ما يسمعه على وفقه ويزعم أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير معقول. فينبغي أن تجتهد في هذا، فإنه ضيعت رأس المال. فكن حريصا على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين، ولا يرجوك إليه إلا حرصك في الطلب. وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل، وهو بحر لا يدرك منتهى قوله، وأقصى درجات البشر فيه رتبة الأنبياء ثم الأولياء ثم الذين يلونهم. وقد روي أنه روي صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين في مسجد وفي يد أحدهما ربعة فيها: إن أحسنت كل شيء فلا تظنن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى فتعلم أنه مسبب الأسباب مجيد الأشياء. في يد الآخر: كنت قبل أن أعرف الله أشرب أدمى حتى إذا أردته رويت بلا شرب. Jadi Imam Ghazali di Walimah As-Sadisah pekerjaan enam nih kawan si penuntut mengapa menghikam di sini menuntut ilmu habis umur menghikam semuaan disuruh itu. Kenapa bisa demikian? Karena ilmu agama itu sangat luas. Kamu yastatir fi jami'il ulum ghaliban, kamu tidak akan bisa terus-terusan menghabiskan umur hikam itu untuk gitu. Maka menjadi sini hendaknya hikam itu mengambil pada tiap-tiap aksan yang lebih baik dan yang mencukupi daripada kuatnya dalam perjalanan kesempurnaan ilmu. Nah, bagaimana juga akan menjadi supaya dapat dan sabda susah banget. Nah, jadi kayak itu teman-teman. Nah, karena sebenarnya menjadi sedikit, semulia-mulia alladzi wa asyaratul semulia ilmu itu menjadi sedikit bahwa ilmu akhirat itu adalah ilmu akhirat. Ilmu menjadi sedikit, lalu di sini pembagiannya aku di sini bagikan alat atas dua bahagi. Pertama ilmu muamalah, yang kedua ilmu mukasyarah. Maka gayanya kesudahannya ilmu muamalah itu al-mukasyarah. Itu lakukannya hijab. Ilmu muamalah itu kayak apa? Beramal sesuai syariatnya Nabi Muhammad. Lalu berhasil. Kesudah-sudahan muamalah itu mukasyarah.
daripada mengorbankan teman-teman supaya mengalahkan musuh yang itu. Kamu keluarga teman sebagaimana akhir daripada tujuan orang-orang yang mengatakan. Nah, bahkan jadi sidin jadikan demikian itu bagian yakin buah samarah nur itu adalah buah, dia adalah buah daripada nur. Nah, yang Allah Ta'ala yang dilempar oleh Allah Ta'ala bagi Allah di dalam hati hambanya nang bersih. Nah, di dalam hati hambanya nang suci bil mujahadah, dengan mujahadah kesungguhan batinnya anil khaba'is, bersihnya ini berusaha mengangkat batinnya daripada nang khaba'is nang riga-riga, sehingga sampailah inya kepada martabat iman. Nah, martabat iman seperti martabat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alladzi lahu bi imanil alamin nawadir. Andai imannya Abu Bakar Siddiq itu lahir Nabi itu ditimbang, ditimbang bi imanil alamin, dengan imannya sekalian orang alam ini. Noranya mengungguli imannya Abu Bakar itu. Karena sebagaimana disaksikan di atasnya oleh Sayyidul Mursalin, Sayyidul Basar, penghulunya para manusia Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini menyaksikan imannya Abu Bakar. Ujar Nabi, andai ditimbang tuh imannya Abu Bakar, kalau imannya orang sekalian alam ini jahat masih mengungguli imannya Abu Bakar ini. Dan ini Nabi menyaksikan. Ini di waktu Nabi ada. Maka menjadi sini pamain di maka apa yang ada di sisiku ini ayat idul amin apa yang dietikatkan oleh orang umum, seperti yang disusunnya oleh orang mutakallim, nang mana la yatin alal ami ada melebihi daripada orang umum itu illa bisanatil kalam, kecuali dibuat oleh orang ahli kalam. Wali adili, oleh karena itu dinamai ingat sana'atul kalam, dinamai akan di bawah ilmu kalam, dan adalah mereka itu lemah lemah daripadanya, seperti lemahnya di mana kayak Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Sayyidina sahabat sekalian sahabat berdatang radhiyallahu anhu, hatta karena sehingga Sayyidina Abu Bakar karena itu membaca dan darinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar ini mengungguli akan para sahabat yang lain. Adalah Abu Bakar itu mengungguli Abu Bakar bisir dengan rahasia. Ternyata di dadanya Abu Bakar Siddiq ini ada Tuhan sirnya, rahasia. Rahasia. Makanya para wali itu semuaan mengandung rahasianya. Coba kita buka kitab manaqibnya Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Di situ disebutkan, di dalam kitab manaqib itu wa jazabahu minhu ilaihi bisyariqil hidayah. Di situ wafata asrari, para wali itu membawakan akan sirnya rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar sidin menempati pisadri di dalam dadanya Abu Bakar, wa'ajaba dan ajublah mimma yasma'u misla hadhil aqwal, daripada mendengarkan ini aqwal berkata daripada sahibus syara, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meremehkan ma yasma'u apa yang didengar ala waqti atas namanya, atas kamu wafakatannya, kesatuannya. Wa ya kamu dan yang
annahu min tarhati sufiyah. Nah, menyangka bahwasanya ini adalah buatan kaum orang sufi. Wa anna dzalika karena demikian itu, nah, ghaira ma'qul karena masuk akal nih. Nah, karena dianggap mereka itu lalu karena masuk akal, seolah karena masuk akal bayar bagi, maka hendaknya sewajarnya hanya seyogianya ikamnya sini. Anda ada bihadal bab bihadal fa'indahu dirasimah. Maka berhati-hatilah engkau atas demikian, hilang akan modal modal hartamu itu. Pakun, maka jadilah engkau menapa awusan orang lama pada makrifat, atas makrifat dari kasir. Nah, atas itu demikian rahasia. Al-kharij anil jawaatil fuqaha, yang ini keluar daripada dugaan orang-orang fuqaha wal mutakallimin dan orang-orang mutakallim. Kemudian menunjukkan kepadanya illa kecuali daripada labat di dalam menuntut johara jumlah dan atas jumlah. Maka daripada kemuliaan ilmu itu dan kesudahannya itu adalah ma'rifatullah azza wa jalla. Jadi kemuliaan ilmu itu dan kesudahan ilmu itu adalah makrifat kepada Allah. Ilmu namanya ujung kemuliaan ilmu itu dan kesudahan ilmu itu adalah makrifat kepada Allah azza wa jalla. Maka wahwa bukur, nah itu adalah bagaikan lautan. Ilmu makrifat itu bagaikan lautan. La yudriku minha, kada didapati dasarnya. Nah, kada didapati dasarnya. Muntahinya adalah kada didapati dasarnya muntahnya. Nah, kada didapati akan dasarnya. Karena ilmu makrifat itu bagaikan lautan yang kada didapati dasarnya. Dan nah, kemudian wa'afsa darajatul basyariyah, dan setinggi derajatnya manusia rutbah, yaitu martabatnya al-anbiya, pertama nabi, summa awliya, kemudian wali, summa alladzina yatuna, kemudian mereka yang mengiringi, nama umpatinya. Wa qad ruwiya, sungguh diriwayatkan annahu, bahwasanya ada kisahnya seseorang itu bermimpi nama bertamu lawan dua orang yang bijak minal hukama, daripada orang hukama, orang ahli hikmah, al-mutaqaddimin yang terdahulu bil masjid, di dalam masjid. Wa fi yadin, kemudian ada di tangan keduanya tadi, di tangan dua orang yang ahli hikmah tadi teh, yang jadi dikatakan bahwasanya ada seorang bermimpi bertamu dua orang yang bijak di dalam masjid. Maka di tangan orang yang berdua tadi ada sebuah kertas. Nah, pihak lawannya tadi. Nang mana? Nah, tulisannya apa di dalam kertas tadi? Tulisannya, apabila kamu berbuat akan kebaikan. Nah, in ahsana kulla syai'in, apabila engkau berbuat tiap-tiap kebaikan, fala tadhunna annaka ahsanta syai'a, jangan engkau menyangka bahwasanya engkau adalah berbuat baik akan sesuatu, hatta ta'rif Allah ta'ala, sehingga engkau mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala wa anna, dan engkau mengetahui bahwasanya musabbibal asbabnya, pembuat sebab kebaikan itu adalah Allah. Itu jangan ikam membuat kebaikan sehingga ikam mengetahui bahwasanya yang musabbibal asbab itu Allah. Yang membuatkan satu sebab kebaikan itu adalah Allah. Nikah itu tuh kurang berhari kan. Nah, maka ujar sidin. Nah, wa mawjudul asya, maka didapat sesuatu itu biyadil akhar, di tangannya yang lain. Nah, di tangannya lain yang tangan orang yang terwujud mimpi tadi. Nah, khutbah belakang Allah Ta'ala, bahwasanya dulu aku sebelum kenal Allah Ta'ala asra wa azma, aku minum dan aku haus.
Urang katakan Allah minum. Nah, dulu ujar si Wadi tadi ada hikmah tadi. Dulu lagi aku dalam kanal Allah, aku minum kainan. Asraf wa aku tetap aku merasakan haus. Lagi aku katakan Allah di sini. Nah, ketika aku minum, aku tetap merasakan hausnya. Tetapi hatta idza sehingga aku kenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi saya rawaitu bila syarab. Aku segar tanpa minum. Aku segar tanpa minum. Nah, minum ada, tapi rasa segar. Ketika aku katakan Allah, aku minum tetap aku merasa haus. Ketika aku katakan Allah, walaupun kadang minum, aku tetap merasa segar. Ini bedanya orang yang makrifat lawan Tuhan dengan orang yang kadang makrifat lawan Allah Subhanahu wa taala. Al-wajibatu sabi'ah